buka atau mau menunggu? Bismillah, dimulai aja mungkin Mbak Dewi. Kita on time. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar seri ke-9 dari Rumah Publikasi. Nah, kali ini Rumah Publikasi akan menampilkan salah satu narasumber diaspora terbaik di Indonesia, khususnya dalam hal publikasi internasional. Beliau adalah Dr. Hilmi Al-Faruqi, yang saat ini berprofesi sebagai Research Professor di bidang teknologi material dan baterai di Cheonnam National University di Korea Selatan. Nah, mungkin teman-teman yang sudah ikut seri Rumah Publikasi ini sudah paham bahwa tujuan utama untuk menghadirkan para narasumber diaspora ini untuk memberikan wawasan kepada kita terkait pengalaman dalam bidang publikasi internasional. Jadi harapannya bisa dapat bermanfaat dan membantu bagi rekan cendekia dan profesional di Indonesia. Rumah publikasi ini sebenarnya sudah didirikan pada tahun 2021 dan berpusat di Pennsylvania, Amerika Serikat. Rumah publikasi saat ini telah membantu banyak cendekia dan profesional Indonesia yang ingin menguasai keahlian publikasi internasional, termasuk mencetak mentor baru yang dapat membantu memperluas jangkauan program ini di tanah air. Nah, rumah publikasi ini bersifat independen, jadi tidak ada afiliasi dengan institusi manapun, baik di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi murni sebagai bentuk pengabdian para diaspora bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang akan memberikan pengalamannya dan keahliannya. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan sedikit aja. Sebenarnya biografi beliau sangat panjang, tapi ini dirangkum sedikit. Pertama, nama lengkap beliau adalah Muhammad Hilmi Al-Faruqi PhD, yang merupakan alumnus Universitas Indonesia di S1-nya dulu, lalu untuk S2 dan S3-nya beliau menempuh pendidikan di Cheonnam National University di Korea Selatan. Nah, saat ini beliau berprofesi sebagai Profesor Research di Research Center for Artificial Intelligence Assisted Ionics Based Materials Development Platform, Cheonnam National University. Mas Hilmi sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam penelitian dan pengembangan di bidang baterai. Beliau telah menulis dan menjadi penulis bersama untuk lebih dari 50 artikel di jurnal-jurnal terkemuka dan lebih dari 5.000 kutipan, serta H-index-nya sudah sebesar 33. Beliau juga sudah memiliki paten, 2 buah paten di Korea, dan penghargaan yang pernah diterima antara lain, jadi ini beberapa di antara banyaknya penghargaan beliau. Pertama, penghargaan Sinta, peneliti terbaik Indonesia dari Kemenristek pada tahun 2019, dan menjadi salah satu top 2% ilmuwan terbaik di dunia pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Jadi sudah setiap tahun jadi langganan ya. Nah, saat ini masih diamanahkan sebagai Direktur pada Asosiasi Pendidikan di Korea. Nah, ada dalam acara ini saya ingin membacakan ketentuan acara inti. Pertama, penyampaian materi presentasi akan diberikan waktu selama 30 menit. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materi, peserta tidak diperkenankan interupsi. Jadi kalau misalnya selama pemberian materi ada pertanyaan dapat disampaikan melalui ruang chat terlebih dahulu. Nah, nanti ketika sesi tanya jawab akan dibuka, saya akan menyampaikan pertanyaannya dalam sesi Q&A. Atau teman-teman peserta juga boleh menyampaikan pertanyaannya langsung dalam sesi Q&A. Namun sebelum sesi dimulai, saya ingin meminta Mas Nata selaku founder Rumah Publikasi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai pembukaan pada agenda pagi. Pada Mas Nata, saya persilakan terlebih dahulu.
Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih sebelumnya juga Mas Hilmi eh, sudah berkenan hadir dan sharing dengan kita semua pada kesempatan webinar kali ini. Mungkin dari saya tidak panjang ya, kita terima kasih semua rekan-rekan yang sudah bersempat hadir pada kesempatan pagi hari ini waktu Jakarta pukul 10.05. Tadi sudah disampaikan memang tujuan kita di rumah publikasi ini sejak berdiri di tahun 2021 itu adalah untuk menghimpun para diaspora Indonesia yang memiliki kemampuan ataupun track record publikasi yang internasional yang terbaik gitu ya. Maksudnya adalah untuk membantu kawan-kawan kita, rekan-rekan kita di tanah air khususnya untuk eh, memiliki kemampuan atau keahlian ini dalam hubungannya dengan apakah itu akademisi mereka ataukah dari profesionalisme berkarir mereka yang kita rasakan itu sangat-sangat penting gitu ya. Jadi kita sangat mendukung sekali setiap ada kebijakan atau policy dari pemerintah yang ingin mendukung agar insan cendekia di tanah air ini memiliki publikasi dalam setiap aspek akademis yang di maupun karir ya. Karena mungkin teman-teman yang eh, sudah memiliki paper itu sudah bisa melihat track record citasi. Beda dengan tulisan-tulisan kita dengan media-media lain seperti surat kabar ataupun majalah. Biasanya orang hanya melihat, membaca, tapi kemudian sudah sudah sampai situ saja begitu. Tapi kalau itu bisa menjadi sebuah artikel, itu akan terus bermanfaat untuk generasi mendatang. Ya, terus akan memberikan jumlah citasi yang itu akan berimpact tidak hanya pada pribadi, tetapi juga pada institusi tempat kita berkarir masing-masing. Dan secara overhaul nanti akan berimpact juga kepada nasional, pada nation. Mungkin kalau teman-teman sempat membuka website rumah publikasi, itu secara kita lihat tahun 2022, akhir 2022, Indonesia masih berada di peringkat 39 ya, dari sekitar lebih dari 180 negara dan teritori. Nah, sementara kita punya aset, yaitu jumlah mahasiswa yang kita miliki di tanah air itu kurang lebih jumlahnya di atas 9 juta. Mungkin sekarang sudah hampir 12 juta katanya. Nah, itu jika setiap ataupun 50%-nya saja punya kemampuan ini, maka itu akan menjadi impactful banget bagi bagi bangsa Indonesia gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali ingin bikin artikel publikasi internasional, this is tempatnya. Ini tempatnya. Kita akan sama-sama belajar di sini dari para pengalaman narasumber yang insya Allah narasumber kali ini eh, salah satu yang terbaik dari rekan-rekan diaspora di Indonesia insya Allah ya. Jadi feel free, ini acara santai, relax. Teman-teman bisa ngopi, silahkan tanya jawab, mungkin di chat ya. Nanti setelah ada Q&A baru bisa disampaikan oleh moderator atau bisa bertanya langsung. Sekali lagi terima kasih, welcome teman-teman. Kita sama-sama enjoy pada kesempatan kali ini. Dan ini tidak hanya berhenti di sini, ini adalah network yang kita bangun bersama. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan tetap menjalin kontak ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Nata. Ini tanpa berpanjang kata lagi, saya langsung menyerahkan floor pada Mas Ilmi. Monggo Mas Ilmi waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi, Mas Nata, Mas Irfan, dan semua teman-teman, rekan-rekan yang sudah hadir pada webinar kita hari ini ya, dimanapun berada, karena ini kayaknya dari berbagai macam negara, di berbagai benua juga ya. Oke, sebelumnya salam kenal sekali lagi. Saya biasa dipanggil Hilmi, silakan dipanggil saya Hilmi. Saat ini saya berada di Korea Selatan, tepatnya di kota Gwangju. Ya, kalau dari ibu kota Seoul itu ya kurang lebih 3,5 jam ya. Mungkin Mas Nata masih ingat. Oke, saya akan share slide saya. Nanti mohon dicek. Oke.
Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Sip. Oke ya, nggak ada bagian yang kepotong ya, Mas Nata? Eh, Mbak semua Dewi? sebut sih nggak ada. Bagus. Ya, full ya, kelihatan ya satu slide ya. Oke, jadi judul tema diskusi kita ya tadi disampaikan Mas Nata, kita diskusi santai aja, kita ngobrol-ngobrol, sharing ya, sharing tentang experience kita. Tentunya teman-teman juga mungkin ada experience lain, nanti juga bisa di-share dan kita bisa saling diskusi. Ini artificial intelligence and scholarly publication, lebih kepada gimana sih sekarang kan eranya AI ya. Jadi AI ini aplikasinya tuh sangat banyak sekali ya. Dan tentunya dengan adanya AI ini ya, dan juga adanya teknologi ya, tujuan utamanya diciptakannya teknologi kan itu untuk mempermudah ya, untuk memudahkan segala aktivitas kita gitu, membuat efisien ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing scope-nya ini lebih kepada riset itu sendiri dan bagaimana kita juga menyiapkan em, publikasi ya ataupun report ya, report terkait riset yang kita lakukan ya, karena sebagai seorang peneliti itu tidak berhenti sampai peneliti ya, penelitiannya tidak selesai tapi harus ada reportnya berupa output gitu. Nah, output itu bisa macam-macam ya, diantaranya ada paper, kemudian ada patent ya, dan juga tentunya ada report untuk funding juga ya. Kita dapat funding, kita ada reportnya itu juga yang tidak kalah penting sekali untuk evaluasi gitu. Jadi kenapa sebagai peneliti itu report itu penting? Jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar beberapa kisah ya, ada seorang inventor gitu ya. Dia secara penelitian bagus gitu, tapi mereka tidak istilahnya membuat reportnya gitu. Nah, yang diakui di society, scientific society ini adalah report yang telah terpublish gitu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kita nemuin sesuatu tapi kita tidak ada reportnya, itu akan tidak dinilai di situ gitu ya. Orang akan refer siapa yang akan publish duluan. Makanya kalau sekarang itu banyak lahir juga kayak preprint ya. Jadi sebelum kita publish itu udah yang kita tulis, yang kita report itu udah kita bisa submit ke preprint ya. Misalnya chemical archive seperti itu. Jadi itu orang akan lebih tahu duluan, oh ada peneliti ini sudah selesai melakukan penelitian dan lagi proses peer review sekarang, sudah submit di jurnal mana gitu. Jadi itu untuk klaim siapa yang lebih dulu gitu ya. Dan itu emang impact-nya adalah kalau untuk sebagian scientific community yang emang istilahnya tidak fokus kepada intellectual property atau komersialisasi, itu tidak menjadi problem sebenarnya ya. Tidak terlalu urgent, tapi untuk yang sifatnya untuk mengkomersialisasi produk seperti itu ya, proses dan lain-lain, itu akan terjadi banyak sekali dispute gitu, siapa yang duluan yang klaim produk pertama, dia inventornya gitu ya. Itu kedepannya akan banyak dispute gitu ya. Oleh karena itu yang namanya report tadi juga sangat penting ya, selain publikasi artikel ilmiah, kemudian paten hak kekayaan intelektual ya, sampai kepada tadi untuk report funding ya. Oke, kemudian pada kesempatan kali ini saya bagi menjadi 5 gambaran besar ya untuk diskusi kita. Ada intermezzo dan introduction. Pertama, mungkin tadi intermezzonya udah ada beberapa yang kita keluarkan ya biar ice breaking aja gitu. Kemudian nanti ada introduction, beberapa pengantar terkait dengan aktivitas kita di sini seperti apa, kemudian tentang AI itu sendiri, dan nanti kita masuk di diskusi utama kita di AI and Scholarly Publication. Itu AI untuk research ya, AI kemudian AI untuk report ya, untuk reporting, dan ketiga AI detector. Nah, ini penting juga, dan yang keempat ini lebih kepada ethics ya. Jadi kita menggunakan AI ini ada etikanya gitu ya. Sebagaimana publikasi secara umum, walaupun tidak menggunakan AI, itu ada banyak sekali ethics yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir ada beberapa remarks dari saya terkait dengan aplikasi AI itu sendiri dalam penelitian ya.
Oke, waktu saya kurang lebih setengah jam ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan di sini bisa kita diskusikan. Kalau ada yang nanti misalnya belum lanjut, bisa silakan aja untuk japri saya gitu ya dari WhatsApp ataupun bisa mention saya di Instagram mungkin ya kalau sekarang. Udah jarang yang menggunakan Facebook soalnya sekarang ya. Banyak di Instagram atau TikTok, tapi TikTok saya belum punya. Fleksibel Oke, Mas Hilmi, fleksibel. Jadi oke, kalau mau terusin sampai tuntas materinya, kita kayaknya enjoy nih, insya Allah. oke, siap. Oke, ini saya untuk intermezzo lagi nih. Ini mungkin teman-teman ada yang udah lihat ya, udah nonton ya. Mission Impossible Dead Reckoning yang pertama nih. Jadi Tom Cruise ini juga sebagai aktor, dia sebagai produser ya di beberapa film Mission Impossible yang recent gitu ya. Ini emang di film ini tuh taking on AI banget gitu ya. Jadi dari awal film itu dimulai itu udah ngebahas bagaimana sisi lain dari AI ya, kalau tidak dikontrol dengan baik. Kalau kita combine dengan misalnya teman-teman yang main di komputer gitu ya, teman-teman tahu kan ada virus komputer ya. Itu dulu zamannya 2002 2025 2026 itu udah di Indonesia sempat rame ya virus berontok, virus macam-macam ya kayak gitu ya. Itu yang bisa meng-hide file-file penting, kemudian bisa dia akan menduplikasi ketika kita colok USB, dia akan langsung otomatis mengcopy gitu ya. Itu sebenarnya virus itu udah punya kemampuan ya, kemampuan untuk melakukan aktivitasnya secara independen gitu. Emang itu di set di program seperti itu. Ketika ada USB masuk, dia langsung mengcopy dirinya masuk ke sana gitu ya. Kemudian dari USB itu kalau pindah ke komputer lain, dia akan mengcopy lagi ke komputer itu, dia aktivitasnya seperti itu. Dan yang lebih serunya lagi dalam petik ya, serunya lagi adalah kalau itu emang sudah di-equip dengan AI itu sendiri gitu ya. Dia akan lebih bisa mengimprove ya knowledge-nya dia gitu ya. Dia akan belajar dari banyak hal, dia bisa mengambil keputusan sendiri, apalagi kalau dia bisa udah masuk ke interrupt ke berbagai network gitu ya. Dan bisa sampai di film ini ya, dia sampai bisa memerintahkan orang gitu ya. Kalau sekarang aja kita dapat pesan atau SMS, Bapak Ibu selamat ya Anda mendapatkan mendapatkan apa hadiah dari bank ini loh gitu ya. Silakan hubungi kita. Ya, itu kan baru kayak gitu aja tuh banyak orang yang tertipu gitu ya. Langsung nelpon, kemudian bisa terhipnotis dan lain-lain gitu ya. Jadi ini gambarannya memang sangat udah mendekati realitas seperti itu gitu ya. Eh, Keberadaan AI itu sendiri. Makanya Elon Musk sendiri juga sempat beberapa kali menyampaikan ya ada bahaya AI di situ kalau tidak kita tidak punya knowledge yang baik gitu ya, kita tidak bisa mengantisipasi ke situ gitu. Nah, ini intermezzo aja. Kemudian yang kedua, nah ini juga ini AI generated images. Ini eh, Presiden Donald Trump ditangkap sama polisi Amerika gitu ya. Dan ini sempat bikin heboh ya. Mungkin Mas Nata juga sempat ngelihat beberapa berita-berita yang hoax seperti ini gitu ya. Ternyata ini dari AI gitu ya. Kita cukup membuat menuliskan sebuah prompt aja, kemudian kita fine tune lagi, kita mendapatkan gambar yang seperti beneran di capture gitu ya. Dan ini hanya ini foto gitu, tapi mereka sudah AI itu bisa sampai video gitu ya. Yang kemarin ramai juga Barack Obama yang ngomong gitu ya. Itu ternyata bukan Barack Obama gitu. Itu beneran video AI generated video gitu. Dan orang juga banyak yang saat bisa bisa tertipu dengan itu gitu ya. Dan itulah sepowerful itu sekarang AI gitu ya. Nah, bagaimana dengan riset itu sendiri? Dan tentunya AI itu kan juga berawal dari riset ya. Dan riset AI itu sekarang udah sangat masif sekali. Kalau teman-teman ngikutin misalnya generatif AI seperti ChatGPT ya, itu database yang mereka punya aja udah sangat besar sekali untuk ukuran teks ya. Kalau kita punya file Word aja ukurannya 100 kilobyte aja, itu berapa teks yang bisa masuk sana gitu ya. Dan sedangkan ChatGPT itu udah di levelnya udah ratusan giga teks ya, dalam teks ya. Belum ditambah dengan image gitu. Jadi mereka kemampuan belajarnya tuh udah sangat luar biasa sekali, dan tinggal bagaimana kita promptingnya nih. Kalau kita udah punya prompt yang bagus ya, kemudian kita tune lagi, kita refine lagi, itu kan menghasilkan karya yang sangat luar biasa, baik itu teks ya,
kemudian gambar, images ya, ChatGPT punya DALL-E, ataupun ada Leonardo ya, kemudian ada Midjourney, itu udah seperti itu. Sekarang sampai video mereka udah bisa generate juga gitu. Nah, bagaimana dengan riset itu sendiri gitu ya? Sebelumnya juga sedikit perkenalan terkait dengan aktivitas kita. Jadi di sini kita melakukan aktivitas penelitian di Next Generation Batteries Laboratory ya, dipimpin oleh Profesor Kim Jae-kook ya, merupakan alumni dari Texas ya, Universitas Texas Austin. Nah, beliau ini bimbingannya dari Profesor Mantiram dan Profesor Goodenough yang tahun 2019 lalu mendapatkan Nobel di bidang kimia ya karena penemuannya lithium ion battery. Dan kemudian beliau melanjutkan pekerjaannya ya di Argonne National Lab dan Chicago, University of Chicago, dan disitulah beliau bersama coworkersnya itu menemukan sebagai inventor dari nickel based battery. Kalau sekarang teman-teman sering dengar ya di Indonesia, oh nikel nih, baterai nikel dan lain-lain gitu ya, lithium berbasis nikel. Nah, ini dari Argonne National Lab inilah nickel based battery itu ditemukan di sana gitu ya pada tahun 97-an. Nah, kita juga banyak kolaborasi dengan berbagai institut dan juga perusahaan ya. Kalau di Korea kita dengan Samsung, LG gitu ya. Kalau di luar negeri dari Europe ya, sama dari Amerika kita juga banyak kolaborasi. Dan kita juga kemarin lab kita mendapatkan ini ya, predikat dari pemerintah Korea itu sebagai National Battery Lab ya, yang top di Korea. Jadi selain ada research institute, ada laboratorium yang kelasnya universitas tapi masuk level nasional lab gitu. Basically kita sebenarnya ini eksperimentalis ya, Mbak Dewi, Mas Nata dan teman-teman semua. Kita lab basah awalnya gitu ya. Kita sintesis bahan-bahan di lab gitu ya, campur-campur bahan-bahan kimia kayak gitu. Kemudian kita panasin, kita tes gitu ya. Tapi beberapa tahun belakangan ini kita mulai merambah gitu ya. Karena profesor itu tidak membatasi ini ya, profesor sebagai PI ya, tidak membatasi membernya untuk mengeksplorasi ide gitu. Jadi awalnya saya eksplor kepada simulasi ya, jadi lab kita mulai masuk ke komputasi, kemudian dari situ kita kembangin ke AI juga gitu ya. Jadi sekarang lab kita mainnya di eksperimen, kemudian di simulasi dan juga main di AI. Ya, kita mainnya tidak hanya di lithium, tapi kita main di next generation battery ya, kayak sodium, potasium, dan juga zinc ataupun hybrid battery. Nah, ini salah satu project yang kita dapat termasuk yang top level project di Korea ya, dari National Research Foundation-nya Korea, Research Center for Artificial Intelligence Assisted Ionic Based Materials Development Platform. Nah, jadi ini yang kita sampai sekarang masih kita kerjakan ya, salah satu proyek kita. Di sini bagaimana kita mendevelop material itu menggunakan AI ya. Jadi dari data-data material yang ada di dunia ini, baik dari simulasi ataupun dari eksperimen, ya itu kita bisa menggunakan data itu ya, kita implementasi AI di sana dan kita bisa mengaccelerate materials discovery ya. Kalau teman-teman di Indonesia mungkin teknik material atau metalurgi banyak yang masih belum tahu gitu ya. Saya ingat waktu dulu tuh saya masuk S1 di metalurgi UI ya. Orang-orang nanya, jurusan apa di UI gitu kan. Saya teknik metalurgi gitu. Ah, metalurgi apaan gitu, metalurgi dan material apa sih itu gitu ya, banyak yang nggak tahu material itu bahan-bahan bangunan kayak gitu ya gitu kan. Tapi kalau di negara-negara maju kayak US gitu ya, Eropa, Korea, itu material science and engineering tuh levelnya termasuk yang hot ini ya, jurusan yang ngetren gitu ya. Karena apa? Karena mereka mainnya banyak di inovasi, kemudian apa produk-produk yang ada kita pegang sekarang, misalnya kita gunakan laptop lah, kemudian handphone lah, itu tidak lepas dari perkembangan material itu sendiri ya. Jadi kalau komputer sekarang maju, prosesornya cepat banget, nah itu tidak lepas dari perkembangan di dunia material ya. Makanya kalau di Amerika, kemudian di Eropa, Korea Selatan, Jepang gitu, Cina, itu teknik material termasuk yang banyak peminatnya sekali ya. Bahkan perempuan juga levelnya, presentasenya juga lumayan banyak yang masuk ke
jurusan itu gitu ya. Kalau di Indonesia kan waktu dulu tuh biasanya perempuannya 1 atau 2 tiap angkatan gitu kan. Kalau ditanya saudara-saudara atau teman-teman banyak yang nggak tahu juga jurusan ini apa sih gitu ya. Ternyata aplikasinya tuh sangat banyak sekali gitu. Nah, untuk risetnya itu sendiri ya, ini ada paradigma yang sekarang itu sudah mulai emerging ya. Selain dulu kalau kita belajar empirical science, kemudian ada model based theoretical science dan masuk ke computational science. Nah, sekarang itu masuk kepada big data ya, big data driven science. Ini lebih kepada AI itu sendiri gitu ya. Dan makanya oleh Barack Obama itu sempat diinisiasi ya namanya Materials Genome Initiative, bagaimana riset di dunia material itu di bidang material bisa dipercepat, diaccelerate dengan komputasi ya. Jadi kalau yang dulunya itu kalau kita tahu kisahnya Edisonian method gitu ya, bagaimana Thomas Alva Edison itu menemukan bola lampu kan kita dengar ceritanya ya. Sudah ribuan material dicoba gitu ya, belum berhasil dan akhirnya sampailah ketemu gitu ya, filamen yang cocok untuk bola lampu gitu ya. Jadi trial error terus gitu ya. Dan itu untuk sampai ke market tentunya akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya sekarang kemampuan komputasi juga semakin baik gitu ya, itu bisa mengakselerate. Jadi apa yang ditemukan di lab bisa divalidasi lebih cepat sampai kemudian bisa kepada market ya. Makanya kalau sekarang yang lagi cukup emerging juga misalnya bagaimana semikonduktor itu persaingannya juga sangat ketat banget gitu ya. Kemudian baterai baterai juga itu sangat cepat sekali mereka saing-saingannya antara misalnya dari CATL, China, kemudian berbagai macam mobil-mobil listrik gitu ya. Itu kompetisinya sangat cepat sekali gitu ya. Makanya Indonesia kalau mau menjadi raja baterai dunia ya, tantangannya di situ harus bisa menggunakan berbagai macam aspek ya, tentunya juga SDM-nya itu juga perlu dipersiapkan. Makanya dari teman-teman dari rumah publikasi juga harapannya adalah teman-teman di Indonesia gitu ya bisa melakukan riset dengan baik, kemudian bisa menghasilkan karya-karya risetnya dengan baik sehingga itu juga bisa membantu sebenarnya ya ekosistem inovasi di Indonesia. Nah, untuk material sendiri ya teman-teman sebagai gambaran aja, ini kita menggunakan banyak database, kemudian banyak program-program, dan ini semuanya banyak yang open access ya, open source ya, open source. Jadi teman-teman kalau mau riset di menggunakan implementasi AI dalam bidang apapun ya, ini contohnya di bidang material, itu teman-teman cukup menggunakan laptop aja sebenarnya, laptop yang terkoneksi dengan internet. Dan juga sekarang tidak perlu punya infrastruktur yang istilahnya laptopnya harus canggih banget gitu ya. Karena sekarang udah zamannya juga eranya era cloud ya. Dan implementasi AI ini kita bisa menggunakan cloud, misalnya Google Cloud ya, Amazon dan seterusnya gitu ya. Dan itu juga sifatnya banyak yang gratis juga gitu ya. Jadi em, yang penting sekarang itu adalah kemampuan bagaimana mau belajar gitu ya, mau belajar suatu hal yang baru, implementasi AI. Dan ini sebagai contoh aja ya di bidang material. Kalau di beberapa negara itu udah sangat diverse sekali penggunaan AI-nya itu di mana-mana gitu ya. Dari misal terkait dengan di bidang kedokteran, kesehatan gitu ya, di bidang material. Jadi tidak terbatas pada misalnya financing dan bisnis gitu ya, tapi itu kita bisa expand ke berbagai bidang yang lain gitu ya. Dan di negara-negara maju itu trennya sekarang tuh seperti itu. Nah, ini untuk terkait dengan teman-teman yang mungkin belum belum mendalami tentang AI itu sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat skematik ini, AI ini sebenarnya nih skop besarnya di dalamnya itu ada subsetnya ya, diantaranya adalah machine learning, kemudian deep learning, kemudian ada generative AI ya. Dan ini penggunaannya tuh bisa macam-macam ya, dan ini bisa kita implementasikan di berbagai sektor. Kalau teman-teman bisa biasa menggunakan misalnya Google Search ya, ataupun Twitter gitu ya, ataupun Facebook ada pattern recognition ya. Kalau teman-teman upload foto itu udah bisa mendetek, oh ini fotonya Andi misalnya, oh ini fotonya Mbak Dewi atau Mas Nata gitu ya.
dia bisa langsung ada suggestion ya, bisa buat tagging seperti itu. Karena dia belajar gitu ya. Dia belajar dari foto-foto sebelumnya yang udah di-upload, kemudian dari situ merekognisi pattern-nya seperti apa, dan ketika ada data yang baru, foto yang baru di-upload, dia bisa memberikan recommendation. Itu kalau misalnya ibu-ibu yang suka belanja di Shopee ataupun di Tokopedia misalnya, itu juga ada recommendation system ya. Jadi itu berdasarkan behavior juga tuh, biasa belanjanya apa, biasanya searching-nya apa gitu ya. Dan itu akan memberikan rekomendasi. Dan ternyata dari riset juga, revenue yang besar itu juga diperoleh dari hasil rekomendasi itu sendiri gitu ya. Biasa orang nyari, misalnya nyari baju lebaran gitu ya, Tokopedia tuh. Terus langsung muncul teng 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 rekomendasikan ini. Oh, langsung udah ada bintang-bintangnya banyak gitu kan. Wah, langsung dilihat lagi. Terus muncul lagi rekomendasi yang lainnya gitu ya. Jadi itu bisa meng-attract buyer sebenarnya gitu ya, potensial buyer untuk ke sana. Dan itu menggunakan machine learning di situ. Itu merupakan subset dari AI itu sendiri. Jadi sudah banyak sekali AI di sekitar kita gitu ya. Makanya kita juga bisa mengimplementasikan AI ini kepada bidang-bidang yang lain ya. Oleh karena itu orang yang ngerti AI kita perlu ya, dan orang yang ngerti di bidang-bidang yang spesifik itu juga perlu gitu ya. Jadi kita combine ini dua, ini kita itu menghasilkan sesuatu yang sangat lebih advance lagi gitu ya. Kadang ada orang yang main di AI gitu ya, dia udah main di algoritmenya, kemudian sudah develop AI gitu ya. Tapi kalau tidak ditemukan dengan orang yang bisa misalnya ini cocok nih buat implementasi apa gitu ya. Nah, ini juga lebih akan fokusnya di pengembangan AI-nya itu sendiri gitu ya. Dan yang namanya teknologi itu kan perlu dikembangkan sesuai dengan implementasinya apa ya, bidangnya apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa mempertemukan itu, misalnya teman-teman bisa konekin gitu ya antara orang yang expert di AI, kemudian misalnya di combine dengan dokter gitu ya, dokter penyakit dalam kah, atau dokter gigi gitu ya. Nah, di Korea sendiri banyak banget startup-startup yang kayak gitu sekarang gitu ya. Bagaimana bisa ngedevelop AI ya untuk bidang-bidang tertentu ya. Termasuk misalnya untuk penggunaan obat. Kemarin pas lagi di COVID itu kan juga sempat banyak yang ngedevelop itu menggunakan komputasi ya kita, karena kita, emang ini virusnya juga baru gitu ya. Kemudian butuh molekul-molekul yang bisa efektif untuk mengovercome virus ini gitu. Jadi perlu database yang sangat banyak, kemudian implementasi komputasi dan AI-nya juga cukup ini banget, sangat bermanfaat sekali gitu ya untuk riset tersebut. Nah, di antara itu ada namanya Large Language Model, ini LLM. Jadi kalau teman-teman pernah dengar sempat rame ChatGPT ya sejak beberapa tahun belakangan ini ya, itu berdasarkan Large Language Model LLM. Jadi dia emang udah belajar banyak dari data set yang mereka punya gitu ya. Jadi ketika kita prompting, kita tanyakan sesuatu, dia bisa memberikan output ya, feedback yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau istilahnya teman-teman kalau pakai Google itu kan sebatas searching aja ya, dan Google juga punya ada AI algoritmanya di sana gitu. Misalnya teman-teman cari tentang apa sih renewable energy itu gitu ya, itu akan banyak data-datanya tuh berdasarkan Google yang sudah terindeks ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan ChatGPT itu, dia udah langsung bisa memberikan summary-nya dari data-data yang mereka punya gitu. Nah, nanti kita akan masuk nih kepada bagaimana kita menggunakan AI dengan riset itu sendiri gitu ya untuk scholarly publication. Jadi saya bagi dua. Yang pertama adalah AI untuk research itu sendiri dan yang kedua adalah AI untuk report ya. Dan yang saya ingin menyampaikan di sini, saya mau share ini penting banget statement yang sangat bagus sekali ya dari senior consultant di Delta Think. Katanya terkait dengan penggunaan AI ini, yang top line importance-nya itu adalah research integrity, integritas penelitian itu sendiri gitu ya. Jadi publisher itu uh, mau make sure ya bahwa paper-paper yang disubmit mereka itu beneran gitu ya, dalam arti trustworthy-nya, kemudian juga riset yang dilakukan itu memang secara fundamental itu benar gitu ya, dan juga beretika, ada etiknya di sana. Jadi tidak sebatas bentang-bentang kita sudah punya teknologi yang bisa generate something ya, dengan hanya prompting gitu aja bisa langsung menghasilkan karya tulis yang cukup baik, kemudian kita langsung main submit aja gitu ya, itu tidak bisa seperti itu. Karena sekarang sudah mulai sekali
dari publisher, dari editor-editor, itu mereka emang sangat visioner. Jadi ketika ada sesuatu yang baru gitu ya, mereka akan langsung bertindak ya. Bertindak dalam arti mereka memberikan policy yang baru. Nanti akan kita lihat seperti apa. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan AI, nah ini saya sampaikan di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Dan itu nggak bisa langsung main kita submit-submit gitu aja ya. Kecuali emang sifatnya untuk blog ya, web blog gitu ya, ataupun nulis berita-berita tertentu gitu ya. Karena dari dulu itu kan saya sempat ngikutin juga ya perkembangan di internet sama blogging gitu ya. Dulu itu udah ada yang namanya auto auto blogging ya. Jadi itu berdasarkan keyword aja mereka udah bisa bikin sebuah konten gitu ya. Dan itu walaupun hasilnya juga tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, kalau sekarang juga sudah mulai banyak yang menggunakan ini untuk bikin konten-konten ya. Bahkan saya melakukan riset sendiri gitu ya. Untuk bikin konten video gitu, itu saya menggunakan AI. Jadi misalnya gini, dari kita dari kosongan aja, dari kosongan kita cuma pakai AI, pakai ChatGPT aja gitu ya. Saya udah bisa kita tulis aja, kita kasih promptnya ke ChatGPT, misalnya saya ingin membuat sebuah konten YouTube ya dengan topik misalnya science ya. Berikan saya 10 ide. 10 ide konten science gitu. Dibikin sama dia. Ide 1 2 3 4 5 sampai 10. Kemudian saya pilih satu topik. Ini tolong di-expand kemudian bikin narasinya untuk misalnya 1 menit YouTube short. Seperti itu. Kemudian berikan ilustrasi gambar ataupun video seperti apa yang bisa kita masukin. Jadi itu udah bisa mereka oleh ChatGPT itu bisa di outputnya udah bisa seperti itu gitu. Nah dari situ dari narasi yang ada, kita juga bisa gunakan lagi AI, text to speech. Jadi kita nggak perlu ngomong sama sekali tuh. Jadi dari narasi tadi kita masukin ke aplikasi aplikasi yang lain gitu ya. Banyak ya text to speech editor itu dia akan langsung bisa membuat teks tadi ya jadi speech ya, jadi voice ya. Kemudian untuk image-nya kita juga generate juga. Itu pakai ada AI generated image software ya, seperti misalnya di ChatGPT ada DALL-E, kemudian ada Leonardo.ai seperti itu. Udah kita tinggal prompting aja misalnya ilustrasikan misalnya teknologi komputer dia akan memberikan gambar ya. Nah, nanti dari gambar itu udah kita kumpulin, udah kita tinggal gunakan editor, movie editor di situ. Kita bisa bikin sebuah video. Jadi itu hampir 80% tuh dikerjakan oleh AI. Sementara 20%-nya ini bagian kita edit-edit sama kasih prompting aja gitu. Jadi udah sampai seperti itu. Tapi untuk riset ya, untuk publikasi itu beda ceritanya gitu ya. Karena layernya itu aja cukup banyak gitu ya. Dari misalnya dari submission ya. Sebelum rame di AI generated konten ini, bahkan dulu itu kalau submit itu ada plagiarismenya tinggi, itu sudah mulai di reject ya oleh editor gitu ya. Ini nggak bisa kita teruskan nih, ini plagiarismenya tinggi sekali gitu ya. Jadi tolong diperbaiki dulu gitu ya. Apalagi kalau plagiarismenya benar-benar copy paste dari konten, gambar semuanya dari paper orang lain ya sama persis gitu ya, itu akan totally di reject gitu ya. Jadi emang sekarang itu semakin ketat dan yang penting banget adalah tadi yang disubmit itu oleh mereka akan berusaha sekali ya agar tidak eh, menyalahi tadi misalnya risetnya itu tidak trustworthy, kemudian tidak etis dan lain-lain. Ya, untuk riset sendiri ya banyak sekali sebenarnya kita bisa menggunakan AI gitu ya untuk misalnya data analysis, pattern recognition ya, NLP ya, natural language processing dan seterusnya. Ini sebagai contoh ini di salah satu yang dikerjakan oleh peneliti dari UC Berkeley ya. Jadi mereka mengkolek sekitar jutaan ya abstrak sama jutaan paper ya terkait dengan sintesis material ya. Dari data paper tersebut kemudian mereka mengekstrak elemen-elemen pentingnya, misalnya materialnya, molekulnya, proses sintesisnya, temperatur, ya, kemudian eh, atmosfernya apa, ya, prekursornya apa. Jadi dari situ mereka udah bisa mengklasifikasikan tuh elemen-elemen pentingnya. Nanti kemudian mereka tinggal prompting aja. Saya ingin mensintesis material misalnya nickel oxide.
mereka akan langsung program ini akan langsung memberikan jawaban. Untuk mensintesis nikel oxide yang Anda perlukan adalah prekursor ini dengan cara seperti ini gitu ya. Alternatif yang lainnya adalah Anda bisa menggunakan prekursor A, B, C dan seterusnya dengan temperatur sekian gitu ya. Jadi kita nggak perlu ya sekarang itu mencari bacain paper satu-satu, kemudian apa nih ini ya kita tandain gitu ya. Karena sekarang udah modelnya sudah seperti ini gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya ada robotik dan automation. Ini juga sekarang lagi rame ya terkait dengan high throughput experiments ya. Jadi selain di dunia farmasi, di dunia sintesis material itu, mereka udah menggunakan robotik automation ya untuk sintesisnya. Jadi dalam sehari itu bisa bisa banyak sekali ya molekul-molekul material yang mereka preparasi di lab itu. Dibandingkan istilahnya kalau sekarang tuh biasanya atau satu orang aja bisa sintesis ya satu material aja bisa 2 hari gitu kan, bisa 3 hari. Belum lagi kalau misalnya wah ada kesalahan perhitungan dan lain-lain gitu ya. Sementara kalau ini udah bisa diakselerate seperti itu gitu. Mereka memilih materialnya apa, kemudian sintesisnya ya itu berdasarkan data-data hasil yang sebelumnya gitu ya. Kemudian kira-kira material-material yang baru itu seperti apa. Itu jadi mereka udah pakai robot aja dalam satu chamber ya, teman-teman bisa lihat di sini ilustrasinya. Itu sehari aja bisa berapa lebih dari 10 molekul ataupun material yang mereka bisa sintesis. Jadi sudah sampai seperti itu sekarang. Nah, kemudian kita masuk ke report ya. Untuk report sendiri, ini banyak sekali tools yang bisa kita gunakan ya selain dari ChatGPT ya. Sebenarnya banyak banget. Misalnya di sini ada bahkan Grammarly, kemudian Semrush ya, Copy.ai, Quillbot dan lain-lain gitu ya. Ini gunanya untuk report ini sebenarnya seperti saya sampaikan di awal tadi, penelitian itu adalah satu hal gitu ya. Tapi untuk menulis report itu adalah satu hal yang berbeda gitu. Jadi ada orang yang dia buat melakukan penelitian tuh bagus banget gitu ya. Tapi ketika sampai kepada nulis, bikin report, itu banyak yang juga tidak sebaik mereka melakukan penelitian gitu. Nah, jadi untuk AI-nya sendiri itu dia bisa membantu sebenarnya ya. Membantu yang pertama overcoming authors atau writers block gitu. Jadi kadang aduh mulai dari mana ya? Nah, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dengan adanya AI ini itu bisa diantisipasi gitu ya. Kita udah nggak usah mikirin misalnya, aduh saya mau nulis paper nih tentang ini, mulainya dari mana ya? Gimana ya? Apa sih yang perlu kita ini duluan? Udah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kasih aja ke AI-nya gitu ya. Kasih aja ke aplikasi itu dia akan memberikan feedback ke kita. Nah, dari situ kita bisa mulai kembangin sendiri. Jadi kalau sekarang ada yang aduh bingung mulai dari mana, ya itu sebenarnya seperti udah bisa diatasi kalau sekarang ya. Jadi bisa lebih produktif harusnya sekarang orang-orang zaman sekarang gitu ya. Nah, kemudian kita bisa bisa finding research gap sama novelty dari topik kita sendiri gitu ya. Walaupun teman-teman perlu ketahui bahwa yang namanya AI ini tergantung dari data gitu. Dan data mereka sebenarnya juga tidak selalu update. Nah, oleh karena itu perlu ada expertise dari kita sendiri gitu ya. Kita udah lama misalnya di bidang itu, main di bidang itu gitu ya. Kemudian kita cukup berinteraksi dengan AI ya. Kemudian kita tentu bisa memvalidasi ini benar apa enggak. Paling enggak seperti itu ya. Jadi tetap perlu dibutuhkan yang namanya manusia itu tetap diperlukan gitu. Dan AI ini hanya sebagai tools gitu ya. Nah, kemudian banyak sekali yang bisa kita improve ya terkait penulisan report kita menggunakan AI. Ini teman-teman bisa lihat sini poin-poinnya yang ingin saya diskusikan spesifiknya ini adalah ya. Yang pertama terkait dengan memahami scientific article ya, understanding scientific articles. Kadang ada beberapa explanation di paper itu yang mungkin ini maksudnya gimana sih? Kok kayak kurang jelas gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa berikan aja konteksnya ke ChatGPT ya, ke AI gitu. Kemudian minta di-explain in simple terms, in simple words ya. Nanti teman-teman akan lihat responnya itu sangat luar biasa sekali. Dan teman-teman bisa berikan prompt ke mereka, coba berikan sebuah saya analogi dong untuk menjelaskan hal tersebut gitu ya. Jadi entah kan mereka dari ChatGPT itu akan memberikan analogi-analoginya seperti apa dengan hal yang sangat dekat dengan kita gitu. Jadi mudah diberikan pemahaman. Dan ini bagus banget buat dosen ataupun guru-guru di kelas gitu ya untuk menjelaskan subjek-subjek yang sifatnya mungkin sulit gitu ya.
Dan ini bisa dibantu menggunakan itu. Ya, kemudian breaking author's block ya, ini juga bisa sangat bermanfaat sekali ya, bisa melahirkan ide-ide, kemudian kita develop dari sana gitu ya. Jadi kita untuk memulai itu udah bisa lebih mudah gitu ya. Dan juga yang tidak kalah penting itu untuk paraphrasing ya, AI for paraphrasing ini biasanya orang kalau nulis paper tuh kan kita baca paper orang ya, kita baca paper orang juga, kemudian dari situ sebenarnya kita mulai merangkai kalimat-kalimat kita gitu ya. Tapi sering sekali kalimat-kalimat orang tuh masih ngikut banyak gitu ya. Dan oleh karena itu perlu diparaphrase sebenarnya. Karena kalau tidak diparaphrase nanti jatuhnya banyak ke level keplagiarismenya cukup tinggi gitu. Nah, jadi paraphrasing ini juga selain ChatGPT misalnya ada Quillbot, itu udah biasa banget orang pakai itu gitu ya. Nah, itu gunanya untuk paraphrasing. Kemudian AI as proofreader, jadi benerin grammar ya, dari sentence-nya diperbaiki juga, spelling checks dan lain-lain, itu juga sudah enak sekali. Jadi kalau sekarang teman-teman bikin report bahasa Inggris, terus yang baca itu lihat, ini grammarnya kok banyak yang ngaco sih, banyak yang typo-typo seperti ini sih. Sebenarnya sekarang tuh udah nggak zaman ya harusnya kayak gitu ya, karena dari Microsoft Word sendiri aja udah bisa mengantisipasi itu, udah bisa benerin banyak-banyak typo dan lain-lain. Kemudian ada Grammarly, itu juga gratisan dengan bagus banget juga hasilnya ya, itu menggunakan teknologi AI juga ya Grammarly. Kemudian juga misalnya kita menggunakan ChatGPT gitu ya, itu juga udah bisa proofreading mereka gitu ya. Udah bisa proofreading dengan benerin grammarnya, paraphrase, spelling, checking typo-typonya gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting saya kira ya ini understanding reviewer intention. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ya misalnya submit papernya ke jurnal, nanti setelah ada peer review akan ada respon dari reviewer seperti apa. Kadang tuh dari respon dari reviewer itu, ini maksudnya apa sih reviewer? Kan kita udah ngasih penjelasan kayak gini-gini gitu ya. Nah ini sebenarnya AI juga punya kemampuan di situ. Dia bisa menganalisis ya maksud reviewer intention itu seperti apa. Dan bisa memberikan kepada kita gambaran poin-poin yang perlu kita address itu seperti apa. Nah, kemudian kita masuk ke don'ts-nya. Jadi, kalau kita menggunakan AI ini untuk publikasi paper kita, don'ts-nya sebenarnya lumayan banyak. Tapi yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, over reliance on AI without human oversight. Jadi, jangan mengandalkan sepenuhnya sama AI doang gitu ya. Makanya penting sekali human expertise-nya di sana gitu. Kemudian ignoring ethical consideration. Nanti setelah ini ada beberapa terkait dengan poin-poin ethics yang akan saya sampaikan ya. Ini penting banget ya etika dalam publikasi terutama menggunakan AI. Kemudian yang ketiga, neglecting data quality and integrity. Karena kalau AI itu istilahnya dia kan data driven ya. Kalau data yang masuk itu tidak bagus ya, outputnya juga akan tidak bagus gitu. Jadi termasuk juga kita nggak tahu karena knowledge yang mereka punya ya itu semuanya dikumpulin gitu. Mereka nggak punya filter di situ. Ini data ini bener apa enggak gitu ya. Jadi kadang kalau tanpa expertise kita itu ketika AI melakukan kesalahan kita nggak bisa nggak tahu ini benar atau salah gitu. Tapi kalau kita punya expertise di situ kita tanyakan ke AI kemudian AI kasih jawaban kalau kita tahu itu salah itu kita bisa diperbaiki tuh ya sering banget kita prompting ke AI-nya ke ChatGPT misalnya saya tanya suatu hal dia memberikan jawaban terus kita koreksi gitu sepertinya tidak seperti itu ya yang benar seperti ini akhirnya ChatGPT juga ngerespon oh iya apologies katanya mohon maaf saya ada kesalahan di situ akhirnya dia perbaiki lagi dan di situ dia juga terus belajar jadinya ya kemudian underestimating the need for validation and verification ya jadi selain kita memverifikasi berdasarkan knowledge kita ya jadi ada baiknya juga kita punya kayak ada coworkers kita bisa validasi bersama gitu ya dengan yang punya expertise dalam bidang tertentu gitu ya jadi kita tetap melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang kita dapatkan ya ataupun konten yang kita dapatkan dari AI. Kemudian failing to stay informed and updated. Ini kita harus terus update gitu ya kalau menggunakan AI terkait dengan policy-nya, kemudian limitation dari AI-nya itu sendiri seperti apa gitu ya. Biasanya kalau di website AI-nya itu sendiri akan ada
selalu ada update di sana, misalnya perbaikan apa, ya, updated version ini yang mereka punya tuh sekarang kondisinya seperti apa gitu ya. Kita ikutin ke situ. Kemudian juga dari jurnal itu sendiri ada policy terupdate apa enggak gitu. Nanti kan kita lihat beberapa contohnya. Nah, ini di antara challenge ya teman-teman kalau teman-teman ingin menggunakan AI kalau tanpa human intervention. Sekarang itu udah ada AI detector. Jadi kita tahu ini teks ini beneran probability-nya dari AI itu berapa persen gitu ya. Dan ini bahaya sekali kalau teman-teman nulis punya konten, kemudian dikirim, kemudian dicek, wah ternyata kontennya ini 99% probability-nya ditulis oleh AI gitu ya. Udah bisa langsung di reject terus seperti itu. Nah, jadi tidak semata-mata sekarang udah AI kita bisa produktif, generate banyak konten, tapi perlu teman-teman ketahui ada AI detector di sana ya. Dia akan bisa mengevaluasi tulisan tersebut dibuat oleh AI atau bukan, atau pure 100% human gitu ya. Ya, nanti teman-teman bisa cek, bisa googling ya terkait program-programnya apa aja. Nanti coba aja cari beberapa abstrak dari jurnal-jurnal gitu ya, paper-paper. Coba aja di copy paste, dilihat apakah itu based on AI ataupun human. Tapi ini perlu diketahui ya, tidak semua publisher ataupun jurnal-jurnal punya teknologi seperti ini. Tapi biasanya jurnal-jurnal yang besar itu sudah mulai mengimplementasi di situ gitu ya. Misalnya dari Springer, kemudian Elsevier ataupun American Chemical Society dan seterusnya itu udah punya seperti itu. Nah, ini contoh di Elsevier ya terkait dengan regulasi AI. Ini dari Journal of Power Sources. Salah satu top jurnal yang terkait dengan power generation ya. Di sini banyak sekali tentang energi di sini. Jadi di most journal Elsevier sekarang itu udah ada satu subsection ya, Declaration of Generative AI in Scientific Writing. Nah, ini udah punya policy-nya nih sekarang nih. Ya. Jadi kalau authors itu mau menggunakan generative AI ya atau AI assistant in the writing process ya, author should only use this technology ya to improve readability and language. Jadi sebatas itu aja ya. Selain itu harus diberikan statementnya ya. Jadi misalnya bikin introduction. Kadang ada yang males tuh, aduh bikin introduction panjang nih, tinggal dia ketik aja promptingnya di prompt gitu ya. Tuliskan saya introduction tentang energi terbarukan. Wah, langsung ditulis terus jadi berapa paragraf gitu kan. Langsung dipakai. Wah, itu udah bisa kedetek banget itu mah kalau kayak gitu doang gitu ya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita sampaikan dulu poin-poin yang menjadi yang kita pahami gitu ya. Misalnya paragraf 1 kita mau bahas tentang apa itu energi terbarukan dan kemudian gitu kita kasih poin-poinnya. Misalnya energi terbarukan itu penting untuk bla 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 bla. Contoh-contohnya ini. Jadi kita udah punya satu paragraf yang istilahnya draft lah ya. Nah, dari situ baru kita bisa gunakan untuk misalnya etikanya seperti itu gitu ya. Kita bisa gunakan untuk proofread, cek spellingnya, grammarnya, atau paraphrase-nya gitu ya. Jangan sampai idenya itu semua di-generate full oleh si ChatGPT atau AI ini gitu. Nah, jadi ini yang perlu diketahui. Nah, kemudian terkait dengan ethics juga ya, pokoknya refer terus ke jurnal-jurnal ya, teman-teman mau submit kemana. Misalnya, nih dari Springer sendiri ya, tentang AI ya. Bagaimana dengan AI authorship ya, bagaimana kan dengan generative AI image ya, AI used by peer reviews ya, kemudian dari PNS terkait dengan ChatGPT dan lainnya itu udah ada terupdate sekali ya policy-policy-nya. Dan kemarin juga sempat rame ya, AI as co-author ini juga jadi sempat jadi banyak debate gitu ya di kalangan peneliti ya. Ini contohnya dulu nih pada Januari ini yang publish ya, ada pakai co-author-nya itu udah ChatGPT gitu ya. Kemudian karena memang publisher itu perlu merespon dengan cepat ya, kemudian akhirnya lahirlah policy yang baru, akhirnya lahirlah corrigendum. Ya, corrigendum itu adalah correction ya. Jadi correction terhadap paper yang sebelumnya nih gitu ya. Di sini dia bilang karena ChatGPT tidak qualified ya sebagai author akhirnya perlu di-remove. Jadi ini paper yang dikoreksinya seperti ini jadinya ya. ChatGPT-nya di-remove ya. Karena memang dia sebagai tools gitu ya. Kita coba prompt sendiri ke ChatGPT ya. ChatGPT is just a tool. Does it make sense to include this as co-author ya? Langsung direspon sama ChatGPT. Iya, saya cuma tools saja kok.
saya nggak qualify sebagai co-author seperti itu ya. Jadi ini juga penting sekali ya bahwa AI itu semata-mata hanya alat ya, dan yang pakai adalah kita sebagai manusia gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan alat itu, paling tidak itu kita bisa mention di acknowledgement atau di method gitu ya. Misalnya untuk beberapa hal kita menggunakan misalnya data analytics gitu ya. Kita mau mengevaluasi pattern ya, itu bisa kita gunakan ChatGPT dan itu bisa kita cantumkan di methods ya ataupun di acknowledgement juga no problem. Nah, ini udah masuk remarks ya bagian terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nih kayaknya kelebihan 10 menit ya. Jadi yang perlu diperhatikan juga tadi ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan AI semata-mata depend on AI 100% ya. Dan sementara kita juga punya expertise di sana. Jadi yang perlu adalah kita combine. Nah, ini yang lagi emerging juga namanya hybrid intelligence ya. Jadi bagaimana orang yang punya expertise pada bidang tertentu menggunakan AI dengan knowledge database yang begitu besar. Jadi ini kalau di-combine ya, ini akan sangat luar biasa. Jadi makanya Bapak Ibu yang punya expertise di bidang tertentu, nggak ada salahnya mulai menggunakan AI, belajar promptingnya gitu ya. Karena prompting ini menurut saya itu juga sebagai seni ya. Karena kalau nggak biasa pakai prompting, nggak biasa nge-prompt ya, belajar prompting itu AI tidak bisa dioptimalkan. Jadi sebutlah kita punya satu chat GPT, kemudian ada 3 orang peneliti ya, tiga-tiganya pakai chat GPT, kalau prompting levelnya beda, ini hasilnya akan beda gitu ya. Jadi istilahnya prompting itu juga perlu dipelajari, bagaimana kita mengerti penggunaan dari chat GPT itu sendiri gitu ya. Makanya perlu dikombinasikan antara manusia yang punya expertise dan chat GPT sebagai tools. Gitu. Terakhir, ini saya kira slide terakhir ya, beberapa remarks. Yang pertama, tentunya dengan adanya AI ini kita bisa lebih produktif ya, bisa mengenhance kualitas dari publikasi kita, tulisan kita lebih baik lagi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan ethical awareness ya, kesadaran terkait dengan etika kita melakukan riset, etika dalam melakukan publikasi gitu ya. Kemudian importance of human expertise ya, tidak bisa dipungkiri, ternyata ini sangat penting sekali kalau kita ingin menggunakan AI. Dan kita perlu pahami terkait dengan keterbatasan AI itu sendiri ya. Jadi kita nggak bisa, AI itu bukannya 100% perfect ya, dia banyak salahnya banyak gitu ya. Jadi perlu kita pahami limitasinya apa, dan kita combine dengan kemampuan kita, itu bisa menghasilkan sebuah hybrid intelligence yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir terkait dengan prompt dan konteks, ini lebih kepada know-how. Jadi Bapak Ibu kalau ingin involve menggunakan AI gitu ya untuk risetnya gitu ya. Prompting itu juga penting, bagaimana kita bisa meramu ya, meramu prompt yang kita gunakan dan juga konteksnya. Jadi AI itu perlu diberikan konteks yang tepat agar bisa memberikan jawaban yang baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Dewi sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ilmi untuk penjelasannya sangat menarik sekali. Jadi kita jadi paham banget ya penggunaan AI, bahkan don'ts-nya. Karena banyak yang menggunakan AI itu membabi buta. Maksudnya ya AI sepenuhnya digunakan tanpa ada human intervention. Nah, eh, sebelum saya tanya jawab, saya ingin menyampaikan bahwa untuk men-trigger teman-teman dalam modus publikasi, sekarang rumah publikasi akan memberikan 3 voucher bagi peserta teraktif dalam Zoom ini. Jadi, voucher ini untuk mempelajari semua modul yang ada di rumah publikasi. Jadi, teman-teman yang kalau yang belum tahu, dalam rumah publikasi itu ada berbagai tingkatan modul, dari yang paling dasar hingga yang paling advance, di mana nanti akan diajari cara menulis agar bisa tembus ke dunia internasional. Jadi, untuk 3 peserta teraktif akan mendapatkan sesi untuk mempelajari modul ini dan sertifikat setelah selesai menyelesaikan semua modul tersebut. Jadi, untuk ada kesempatannya, kita akan memilih 3 peserta teraktif. Jadi, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Boleh dibuka atau kalau tidak bisa dari segi internet boleh di chat. Atau kalau mau open mic juga boleh. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin bertanya kepada Mas Ilmi. Bisa raise hand atau di chat.
sambil menunggu teman-teman, Mbak Dewi, saya boleh tanya? Ah, tapi ada yang sudah Mas, gimana? Sudah, silakan, silakan, Ayo. silakan. Pertama ke Mbak Megawanti, yang kedua Mas Ghazali. Mungkin ke Mbak Megawanti dulu, silakan Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Dewi. Pertama-tama terima kasih sekali lagi buat Bapak pemateri. Saya bukan orang komputer, bukan orang informasi, jadi kayak dapat insight banyak banget ini tentang AI dan publikasi. Selama ini, yes, saya pakai ChatGPT, cuman kayak agak ketar-ketir karena mungkin pengetahuannya masih sedikit. Apa yang saya lakukan ini benar nggak ya, salah nggak ya? Ternyata saya berada di jalan yang benar karena selama ini saya pakainya yang buat proofread, structuring, change to past tense, future tense. Jadi kayak oh ya nggak aku nggak nyontek, oh ya aku nggak salah. Jadi aku merasa oh ya ternyata aku oke kok gitu, tidak melakukan sesuatu yang cheating atau apa gitu kan, yang dikatakan cheating kalau memang semua tadi dijelaskan bahwa kontennya berasal dari AI. Tadi itu yang pertama, terima kasih banyak banget buat insight-nya. Yang kedua, saya ada 3 pertanyaan nih Mbak Dewi, kalau kebanyakan silakan di-cut. Yang pertama saya tertarik tentang development history dari sebelum slide Obama tadi. Jadi ada empiris, yang kedua apa, ketiga apa, yang keempat baru AI. Mungkin penjelasan sedikit aja gimana sih perkembangannya. Saya tadi kalau nggak salah penjelasannya sedikit, saya masih penasaran tentang itu. Terus yang kedua tentang prompting level, tadi dikatakan bahwa kalau ada 3 peneliti, tiga-tiganya punya prompting level berbeda, hasilnya juga akan beda. Nah, sebenarnya si prompting level ini bagaimana membedakan kemampuan dia dan berdasarkan apa? Kalau saya selama ini cuman ya katur-katur bahasa sendiri aja, ngarang-ngarang sendiri aja gitu. Gimana kalau gini, gimana itu, ubah ke sini, ubah ke situ, gitu-gitu. Itu prompting level versi saya. Terus yang ketiga, seberapa, nggak tahu ya, mungkin ini udah masuk ke plagiarism, yang tadi AI detektor tentang kalau kita pakai konten yang nanya langsung ke AI-nya itu persentasenya setinggi apa gitu. Karena saya udah coba juga beberapa kali, apa yang kamu ketahui tentang ini sesuai dengan ekspertis saya. Hasilnya tuh nggak relevan gitu kan. Jadi saya tidak percaya kalau saya tanya konten ke dia. Nah, tapi kadang sebagian relevan. Nah, tapi benar-benar harus final check lagi gitu. Mungkin dari 100% cuman bisa 60-40 atau 70-30 tentang yang relevan, yang nggak relevan. Nah, tentang mungkin penjelasan tentang ini. Makasih banyak, maaf kalau banyak pertanyaan. Terima kasih Mbak Mega. Mungkin langsung dijawab dulu ya Mas Ilmi sebelum ke Mas Ghazali. Pertanyaannya perlu saya ulang atau sudah Mas Ilmi catat? Iya, langsung saya jawab aja Mbak ya. Silakan. Oke, yang pertama, iya Ibu, jadi salam kenal juga sebelumnya. Saya juga sebenarnya bukan orang IT gitu ya. Kita merambah ke sini gitu. Mulai merambah komputasi, mulai merambah ke AI. Karena emang kita lihat ini trennya akan seperti itu. Jadi kalau teman-teman di bidang-bidang lain, ya juga saya mengencourage ya. Nggak ada salahnya untuk mulai mencoba paling enggak ya. Karena di sini akan sangat bermanfaat sekali untuk mereduce istilahnya hal-hal yang kita bisa lebih fokus gitu ya. Kalau jadi at some point itu profesor pernah nginvite saya ke ruangannya, kita diskusi gitu ya. Tiba-tiba lagi di diskusi itu prof nanya ke saya gitu. Kamu pernah pakai ChatGPT kata gitu ya. Terus saya jawab aja, almost every day I use ChatGPT bro gitu ya. Dan responnya itu sangat luar biasa sekali. Kita sampaikan betapa powerfulnya ChatGPT itu ya, generative AI ya. Tapi tentunya tadi memang perlu ada hal lain yang kita lakukan ya, tidak semata-mata cuman pakai ChatGPT gitu ya. Karena memang yang tadi saya sampaikan ada 3 orang, misalnya 3 orang peneliti gitu ya, mereka menggunakan ChatGPT, hasilnya itu bisa beda. Bener banget gitu ya. Karena saya sempat lakukan riset di situ juga gitu ya. Beberapa orang di grup saya gitu ya, silakan pakai ChatGPT terkait topik ini gitu ya. Dan itu hasilnya kemudian kita verifikasi, kita lihat gitu ya. Ternyata banyak yang bilang, oh hasilnya nggak bagus ya, hasilnya nggak ini ya. Sementara satu ada orang yang bisa
prompting dengan bagus, memberikan konteks yang tepat, ChatGPT itu bisa memberikan jawaban yang lebih baik gitu ya. Nah, itu yang terkait yang pertama. Kemudian yang ini ya, share screen saya kelihatan ya yang fourth paradigm ini. Pertanyaan keduanya, jadi dulu ini lebih kepada perkembangan di sains ya. Saya kira tidak sebatas di material science, tapi beberapa sains juga sangat relate dengan ini gitu ya. Nah, terkait yang pertama itu first paradigm ini empirical science. Ini dulu tuh orang banyak melakukan hal-hal yang istilahnya eureka gitu ya, tiba-tiba ternyata bisa begini ya gitu ya. Kemudian melakukan mencoba-coba, kita coba-coba seperti ini gitu ya. Nah, itu sebelum istilahnya belum banyak teori yang terdevelop di situ pada masanya gitu ya. Kemudian mulai orang mengembangkan banyak teori-teori seperti thermodynamics ya. Kemudian kita lihat deh di tahun awal 1900-an itu banyak teori-teori, bahkan dari teman-teman di classical physics gitu ya. Mereka menganggap wah, semua teori, semua hukum-hukum fisik di dunia itu kayak sudah terbuka gitu. Ternyata ketika ditemukannya misalnya dari relativity, kemudian teori-teori elektron dan lain-lain gitu ya, bahwa elektron itu punya dualisme antara gelombang partikel, teori-teori kuantum, ternyata itu membuat sebuah view yang baru di sana gitu ya. Itu tuh masuk kepada based on theoretical science. Dan habis itu masuk kepada third paradigm ini, dari teori-teori yang sudah terbangun tadi, itu kita bisa membuat sebuah simulasinya ya. Jadi ini based on simulasi ini bisa berdasarkan kondisi yang real gitu ya. Contoh kalau kita punya, let's say kita punya material A, kita gunakan untuk aplikasi A. Jadi berdasarkan sifat-sifat materialnya, teori-teori yang ada, itu kita bisa mensimulasikan outputnya sebenarnya. Ya, kita bisa memprediksi properti sifat-sifat material itu seperti apa dengan simulasi itu tadi gitu ya. Nah, ketika yang zaman sekarang ini, ketika data itu udah banyak, orang melakukan eksperimen, kemudian dari situ kita punya sifat-sifat materialnya apa. Jadi datanya udah kumpulin banyak ya dari eksperimen tadi, kemudian dari komputasinya juga gitu ya. Nah, disitulah AI bisa masuk karena data-data itu udah ada ya. Data-data udah ada sebenarnya bisa memprediksi material-material yang lain, yang baru ataupun material yang belum pernah dicoba untuk dipreparasi gitu ya. Itu bisa prediksi gitu ya, sifatnya seperti apa. Jadi itu yang fourth paradigm ini menggunakan data ataupun big data driven science. Jadi awalnya itu saya dengar dari beberapa lecture ya, teman-teman yang peneliti dari Europe gitu ya, ketika ingin mengimplementasikan big data ini AI pada material science ya ataupun research in physics, itu awalnya sama, nggak bisa langsung istilahnya terjadi banyak perdebatan lah. Ya nggak mungkin dong, gimana sih dengan cuman mengandalkan data aja gitu ya, tanpa ada istilahnya teori-teori yang diimplementasikan di situ, kok bisa memprediksi gitu ya. Nah, ternyata di awal tuh seperti itu, ada banyak perdebatan. Dan ternyata emang di-develop terus, kemudian itu dikembangkan tuh, karena data-data yang ada tidak sebatas data-data istilahnya data mentah ya, tapi itu juga data-data tersebut juga mengandung sifat-sifat misalnya properties dari material-material itu sendiri. Jadi contoh misalnya kalau kita ingin memprediksi lithium ya, material-material lithium ataupun nikel gitu ya. Itu dari data yang kita perlukan ya. Data lithiumnya aja itu udah bisa banyak banget. Misalnya lithium ini jumlah elektronnya berapa. Kemudian dari melting point-nya berapa, titik lelehnya berapa. Jadi dari data-data itu sebenarnya sangat kompleks sekali datanya, kemudian dicari hubungannya terkait dengan sifat yang mau kita cari apa gitu. Nah, akhirnya pelan-pelan itu mulai diterima tuh. Ternyata bisa memprediksi banyak hal ya. Kita bisa memprediksi misalnya energi gap ya, misalnya untuk solar cell gitu ya. Itu kita bisa memprediksi material-material yang baru kalau kita ganti elemennya itu nanti band gap-nya akan naik atau turun gitu ya. Kemudian konduktivitas elektronnya, konduktivitas listriknya, ya ketahanan panasnya seperti apa ya. Jadi dari situ dari data-data yang ada ya kita expand lagi tadi fitur-fiturnya itu kita bisa memprediksi gitu. Jadi
penjelasan singkat ya terkait dengan Ford paradigm ya. Dan yang masih banyak banget sekarang digunakan memang yang simulasi ya, tentunya simulasi dan juga dari big data itu sendiri. Nah, itu pertanyaan yang berikutnya. Kemudian yang terakhir ya, bentar saya ini dulu ya Mbak, mohon izin apa? Connect charger dulu sebentar. Mungkin nanti pertanyaan kedua dari chat dulu. Jadi bergantian. Pertama tadi kan secara langsung, kedua pertanyaan dari chat, ketiga baru Mas Ghazali ya. Karena yang dari chat tadi lebih dulu sebelum Mas Ghazali angkat tangan. Oh ya, untuk teman-teman yang tadi ketinggalan dari segi presentasi atau yang telat datang, ini nanti akan di-sharekan di YouTube Rumah Publikasi atau juga bisa di-rewatch di website Rumah Publikasi. Jadi teman-teman yang butuh rewatch atau misalnya ketinggalan beberapa bagian, bisa dilihat di YouTube. Silakan Mas Hilmi. Iya, saya pindah ke pertanyaan berikutnya atau masih yang tadi Mbak dari Mbak Mega? Mbak Mega tadi pertanyaan terkait presentasi plagiarisme jelas, Ada, jelas. oh iya, yang masih ada 2 pertanyaan singkat sebenarnya sih. Yang dulu Jadi Pak untuk udah, yang Mbak kayaknya tinggal Mega, yang terakhir tadi. Presentasinya seperti apa? iya, jadi terkait dengan plagiarism level itu juga sebenarnya belum ada policy yang exactly mention gitu ya. Sama seperti kayak kita pakai feedback studio ataupun Turnitin ya untuk cek plagiarism. Jadi tidak ada jurnal sebenarnya yang memberikan statement dengan jelas sebenarnya plagiarism level yang diperbolehkan adalah sekian persen gitu ya. Tapi kita punya kayak apa ya? Kayak mungkin kayak gentleman agreement aja gitu ya. Ya kalau masih 15% plagiarism levelnya sih masih still reasonable lah gitu ya. Gitu. Jadi emang belum ada sih yang sampai exact seperti itu ya. Dari plagiarism level kemudian tadi AI detection levelnya juga kalau itu sama ya sebenarnya belum ada exact berapa levelnya mungkin kalau ada tiap jurnal juga mungkin punya punya regulasi yang berbeda gitu ya tapi kalau dari kita sendiri gitu ya kalau plagiarism apa AI generated levelnya itu udah sampai di atas 20% sih saya kira sudah jangan dipakai ya kalau menurut saya sih seperti itu ya ini masih perspektif personal gitu jadi kalau bisa emang ada sentuhan manusianya juga harus cukup banyak gitu sih itu Oke. mungkin itu Mbak Sudah Ya, jelas. makasih banyak Pak ya, Hilmi. ya sama-sama Mbak. Pertanyaan kedua Mas Hilmi dari Mbak Amila di chat. Ini terima kasih atas sharingnya yang sangat berguna. Izin bertanya. Tadi saya menyimak bahwa AI bisa untuk proofread dan paraphrase. Apakah hasil proofread dari AI tersebut bisa langsung dipakai untuk penulis artikel? Terima kasih. Nah ini untuk menjawab hal ini kita perlu berangkat dari sumber awal draftnya seperti apa ya kalau awal draftnya itu generated by another AI program juga gitu ya ya saya kira itu nggak bisa dipakai ya karena generated content ya ataupun hasil dari tulisan orang lain kemudian kita hanya paraphrase itu juga nggak bisa kalau menurut saya ya jadi kita perlu baca paper orang maksudnya ya kita punya pemahaman sendiri punya pemahaman kemudian kita tulis draftnya dari kita poin-poinnya nanti baru diparaphrase saya kira itu reasonable untuk dipakai gitu ya jadi lihat dari sumbernya tadi dari mana gitu nggak bisa langsung kan ada juga bisa aja kita ngambil ada 3 paper gitu ya ambil aja cuma satu paragraf satu paragraf satu paragraf kemudian kita potong-potong-potong paraphrase jangan seperti itu juga jadi perlu ada sentuhan human touch-nya itu juga perlu lebih gitu ya saya kira sih seperti itu Mbak terima kasih Terima kasih Mas Hilmi. Mbak Amila, apakah sudah jelas? Oke. Saya lanjut ke pertanyaan enggak. Ke Mas Ghazali dulu yang udah angkat tangan dari tadi. Silakan Mas Ghazali. Kedengaran suaranya? Terlalu kecil Mas, bisa dikencengin. Halo. Ya, better.
Silakan Mas Edan. Pertama, terima kasih kepada Bapak Natrianto Indrawan sudah mengizinkan saya bisa masuk ikut seminar ini, dan kepada Mas Muhammad Hilmi Al-Faruqi atas materi yang luar biasa. Kan saya Gozali dari Papua, lagi studi pendidikan bahasa Arab di UIN Malang. Ya, tertarik dengan AI ini. Sebenarnya saya udah beberapa kali menggunakan Paraphrase Word Tune itu untuk Paraphrase. Nah, saya cuman tadi tertarik yang kalau AI detektornya itu misalnya kita ngambil kalimatnya tapi saya ketik sendiri, itu apakah kedeteknya ya untuk ininya plagiarismnya. Terus untuk kalau sebuah artikel yang tadi kita generate mungkin terus kita hanya tambah-tambah misalnya dari sumber, terus atau kita misalnya beberapa artikel kita kumpulkan menjadi satu yang dari sebuah misalnya banyak jurnal gitu, terus kita ambil kita paraphrase kemudian kita submit, itu gimana menurut Oke. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Gali. Mungkin langsung dijawab Mas Hilmi. Ya. Oke, terkait yang pertama dengan AI detektor ya. Jadi saya kira seperti yang pertama tadi ya Mas ya. Jadi untuk menggunakan AI itu ya tentunya perlu diusahakan human touch-nya itu tinggi juga gitu ya. Misalnya walaupun dari ngambil potongan kalimat-kalimat dari jurnal yang lain gitu ya. Jadi kita resapi aja gitu ya. Kita baca, kita resapi satu jurnal kedua, jurnal ketiga, itu kita bangun ya kalimat-kalimatnya dengan gaya kita sendiri gitu ya. Nanti baru dari situ kita bisa gunakan ya, misal tadi untuk paraphrasing, untuk perbaiki grammar dan lain-lain. Jadi lebih kepada tadi batasannya ke improve language sama improve readability gitu ya. Nah, terkait untuk AI detektor ini sendiri, jadi sebenarnya AI detektor ini juga tidak 100% sempurna ya, Mas ya. Itu bisa aja, saya soalnya pernah juga gitu ya, ini beneran tulisan human generated content gitu ya. Tapi mereka masih mendeteksi gitu ya, ada kemungkinan ditulis oleh AI juga. Jadi memang tidak ada kesempurnaan di sana gitu ya. Makanya di jurnal-jurnal editor itu mereka perlu wise di situ ya. Mereka juga perlu memahami konteks terkait dengan penggunaan AI itu sendiri. Jadi ketika misalnya ada program AI detector, dia menghasilkan sampai certain level of AI generated content gitu ya. Disitulah kebijakan dari editornya gitu ya. Dilihat misalnya dari skopnya, dari gaya bahasanya, kemudian baru akan nanti diputuskan. Jadi nggak serta-merta itu jurnal juga berdasarkan ini ya, berdasarkan software tersebut mengambil keputusan 100% gitu ya dari situ, nggak juga ya. Tapi kalau plagiarism checker, nah ini nih yang Turnitin ataupun Feedback Studio, Authenticate ya. Kalau itu saya kira jurnal-jurnal itu akan dependable banget ke sana, karena itu emang jelas kalimat-kalimat yang sama persis itu akan terhighlights dan sumbernya tuh ada gitu ya, kelihatan oh ini dari paper yang ini, dari paper yang ini, jadi itu sangat jelas sekali, sangat valid gitu ya. Dan itu juga biasanya nggak serta merta langsung di reject sih. Misalnya kalau plagiarism levelnya masih 30-an misalnya ya, 30-an tuh biasanya akan dikembalikan, ini masih bisa diperbaiki lah levelnya. Bukan kalau udah sampai 80% tuh kan istilahnya tuh udah tinggal jeplak-jeplak doang gitu ya. Nah, kalau 30% itu masih tolong di-reduce nih sampai misalnya 15% atau 20% gitu. Saya kira itu masih reasonable, dan di jurnal tuh biasanya seperti itu. Itu Mas Ghazali. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait tadi ya, kalau kita misalnya hanya mengambil potongan-potongan kemudian kita gabungkan, tentunya coba kalau bisa ya itu ya diusahakan tadi tetap diproses sama kita, kemudian kita coba tulis ulang dulu lah, kita tulis ulang dulu nanti bagian, jadi nggak perlu pusing mikirin di grammar, typo dan lain-lain sebenarnya gitu ya.
Jadi apa yang kita baca, kemudian kita proses, kemudian kita tuangkan, baru diperbaiki dengan menggunakan AI gitu. Begitu Mas Ghazali kira-kira. Kalau ada feedback silakan Mas. Terima kasih banyak Mas Hilmi. Jelas. Kalau Mas Ghazali sudah, mungkin pertanyaan keempat Mas ini dari Mbak Syaumi. Halo, selamat pagi. Terima kasih atas materinya. Pertanyaan saya, dalam penyusunan artikel, bagaimana menentukan informasi dari AI terkait Hmm. keakuratan dan tingkat kepercayaannya? Jadi, akuratnya bagaimana? Oke. Nah, ini juga challenging ya kalau kita menggunakan generative AI, ChatGPT, kalau kita nanya sesuatu, dia akan memberikan respon ya, memberikan jawaban. Nggak ada salahnya juga ada prompt lanjutan, misalnya ini sumbernya dari mana ya, gitu. Tanya aja, referensinya dari mana ya, gitu. Nah, itu kadang dia juga bingung. Mohon maaf, saya tidak punya akses gitu. Hanya berdasarkan teks-teks yang sifatnya ini aja. Teman-teman kalau nyari di Google juga, kan sebenarnya sumber informasinya tuh yang terindeks sama Google banyak banyak yang hoax juga, banyak yang istilahnya rubbish ya, datanya nggak bener. Tapi akan muncul di indeks juga itu banyak seperti itu. Jadi memang teman-teman mau pakai Google atau mau pakai any search engines ataupun generative AI, tentunya benar banget itu harus dicek keakuratannya ya. Bagaimana ngeceknya? Ya tentunya teman-teman tadi berdasarkan expertise pribadi masing-masing, kemudian bisa validasi dengan koleganya gitu ya, coworkersnya, ataupun validasinya yang cara sederhananya kita cek literatur yang memang sudah menjadi standar gitu ya. Misalnya dari handbook ataupun dari jurnal-jurnal yang bereputasi seperti itu. Jadi ketika teman-teman minta dari ChatGPT untuk memberikan jawaban gitu ya terkait dengan sebuah problem gitu, validasi lagi gitu. Bener nggak ini konteksnya seakurat ini gitu ya dengan jurnal-jurnal apakah ada pertentangan. Soalnya emang dari pengalaman saya pribadi itu banyak sekali terjadi ketidakakuratan data gitu ya dan harus perlu kita koreksi gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau coba aja deh, submit dulu deh, pokoknya pakai full generated AI gitu ya. Karena ada jurnal-jurnal yang belum menetapkan policy itu ya. Jadi mungkin masih bisa lolos di tahapan apa? Dari tahapan editor gitu ya. Nah, nanti ketika udah masuk peer review, itu kan bisa problem lagi gitu. Ini nggak bener nih seperti ini karena peer review itu oleh expert gitu ya. Mereka paham sekali konteksnya dan datanya mereka juga akan melakukan cross check dan mengecek akurasinya gitu ya. Kira-kira sih seperti itu. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan ya terkait don'ts-nya dan beberapa remarks ya. Jadi jangan percaya 100%. Itu perlu diverifikasi lagi kebenarannya gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hilmi. Pertanyaan selanjutnya mungkin langsung saya serahkan ke Mas Rudi. Silakan Mas Rudi. Baik, terima kasih Mbak Dewi dan Pak Hilmi. Makasih banyak atas kesempatannya saya bisa Sama-sama. hadir dalam kesempatan webinar ini. Saya Rudi, saya dari Bandung. Kebetulan mungkin saya adalah seorang penulis pemula ya. Jadi saya adalah sebelumnya mungkin bisa dikatakan seorang penulis yang konvensional ya. Jadi saya tuh masih kalau membuat suatu literatur review itu masih membaca paper satu persatu seperti yang saya lakukan ketika saya menulis disertasi saya ya. Jadi mungkin yang paling saya pakai itu adalah Grammarly ya, karena saya belum belum pas ketika saya menulis bahasa Inggris dan saya belum cek di Grammarly karena itu menurut saya itu sebagai screening pertama yang untuk penulisannya terkait grammar. Tapi alhamdulillah sih kemarin sempat ada yang publish satu di jurnal internasional. Jadi untuk penggunaan AI sendiri, kalau saya seorang sosiolog, jadi melihat ini mungkin salah satu, ini pendapat saya Pak ya, mungkin berbeda, maaf, berbeda pendapat dengan yang lain, tapi ini akan menjadi suatu semacam ya, mungkin akan ada plus minusnya ya, pastinya, di mana plus minusnya tadi akan mempermudah kita ya untuk menulis atau mengenerate suatu
riset gitu ya, dalam bentuk tulisan ataupun nanti untuk publikasi. Tapi ada suatu mungkin yang saya highlight itu akan bentuk suatu apa ya, akan menjadi industri tersendiri yang nantinya akan berdampak pada apa ya, macam komersialisme. Jadi suatu publikasi. Ketika misalnya saya seorang yang eh, tidak tidak terlalu engage dengan AI, saya misalnya kan AI itu ada tahapannya ya, subscribe-nya ada yang free, ada yang bayar gitu Pak. Jadi saya pengen meng-highlight itu, apakah nanti ya di AI yang free sama yang berbayar itu akan ada hasil yang berbeda gitu kan tadi Bapak ya. Kita prompt-nya jago dan mungkin akses terhadap data yang ada di AI ini berbeda, itu akan memberikan hasil yang berbeda pula ya Pak ya. Kalau akurasinya ataupun informasi yang di generate oleh AI itu pasti akan berbeda. Pertama itu Pak, bagaimana, apakah ada tendensi ke situ Pak, nanti ada perbedaannya antara AI yang berbayar dan tidak berbayar. Yang kedua, mungkin kalau saya seorang yang pemula ya, untuk menggunakan AI sebagai pembantu saya dalam menulis menuju publikasi, sebaliknya tahapan seperti apa sih yang harus saya siapkan untuk mempelajari itu? Karena terus terang betul saya mah seorang yang mungkin klasik ya, outdated atau apalah ya. Jadi saya masih benar-benar papernya saya tuh baca satu-satu meskipun ya terlambat, tapi mungkin apa ya, sedikit slow gitu. Tapi saya lebih seneng ketika paper ini bicara tentang ini dan sampai bisa mendeteksi mungkin ya, meskipun udah lama saya baca tapi saya ini loh tentang ini. Jadi masih intisarinya betul-betul ada dalam pikiran saya gitu. Terima kasih. Mungkin tadi intinya ada dua ya, ada pertanyaan. Mungkin bisa dipahami ya Pak Hilmi? Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Hilmi. Bu Dewi, makasih atas kesempatannya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Rudi ya. Pertanyaannya ini menarik. Tadi sempat sebenarnya terkait dengan industri AI itu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu, di antara statement yang cukup menarik ya terkait dengan AI industri ini adalah mereka mengcompare ya jumlah user ya yang menggunakan AI ini, terutama ChatGPT ya dari OpenAI, dengan aplikasi-aplikasi lainnya, misalnya kayak Instagram, TikTok, Facebook ya. Dan ChatGPT ini mereka mendapatkan menjangkau sampai 100 juta users itu lebih cepat daripada tadi yang top-top aplikasi tadi loh. Seingat saya hanya sampai 10 hari mereka buka itu ya, publik, mereka mencapai 100 juta user. Sedangkan untuk Instagram, Facebook growing-nya itu ya slope-nya agak landai ya. Tapi pas ChatGPT ini baru 10 hari langsung 100 juta user. Jadi ini salah satu demand ya, demand dari terkait dengan AI industry. Jadi makanya kalau tadi bertanya tentang premium version ya, premium version itu jauh lebih expert daripada yang free version ya. Jadi yang free version itu ChatGPT 3.5 ya. Untuk yang premium itu ChatGPT 4. Dan itu punya kemampuan yang jauh lebih hebat daripada ChatGPT 3.5 ya. Dan dia bisa ngupload file PDF, ngupload figures, sebenarnya bisa pattern recognition, bisa generate image juga. Kemudian dengan kemampuan yang luar biasanya juga adalah dia bisa real time searching literatur. Jadi kalau teman-teman pakai ChatGPT 4 yang premium itu, kalau pakai ChatGPT yang gratis ya, yang free, Bapak Ibu nanya, dia udah database-nya itu udah ada gitu ya. Dia langsung retrieve dari database yang mereka punya. Tapi kalau ChatGPT 4 dia akan real time searching data using real time using Bing gitu seperti itu. Kemudian mereka menampilkan data-data yang lebih real time ya. Kemudian dia juga bisa memberikan reference yang lebih lengkap ya
dan tentunya kemampuannya way beyond di GPT 3.5. Jadi sangat luar biasa banget. Dan dengan harga premium langganan per bulan ini saya kira nggak lebih dari $20 ya. Itu kalau orang yang bisa menggunakannya dengan sangat baik ya, itu bisa mengenerate banyak hal lah, terutama untuk keperluan bisnis. Jadi sangat bisa mereduksi banyak hal, terutama terkait dengan penggunaan ini ya, time efficiency ya terutama ya. Misalnya kalau mau bikin copywriting teman-teman yang bisnis gitu ya, copywritingnya seperti apa, pakai GPT-4 itu udah sangat luar biasa banget. Termasuk tadi riset-riset di awal ya untuk studi literatur itu juga sangat luar biasa. Jadi untuk AI industri sendiri ke depannya akan, saya kira ya akan sangat luar biasa sekali demand-nya. Makanya tadi di antara statement yang saya dengar juga adalah terlepas dari teman-teman mungkin ada terkait dengan Bitcoin ya, teman-teman yang mungkin ada yang menganggap Bitcoin itu tidak boleh, ada yang boleh dan seterusnya. Tapi terlepas dari itu, ada statement yang mengatakan kalau teman-teman belum pernah investasi di Bitcoin, investasi di AI adalah sekarang saat yang tepat karena ke depan itu ya itu akan bisa mengenerate tidak hanya konten tapi itu bisa mengenerate revenue ya. Jadi itu bisa sangat luar biasa sekali ke depannya ya untuk AI industry. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait menggunakan AI sebagai pemula, saya kira yang dilakukan oleh Pak Rudi itu juga sudah sangat bagus sekali ya. Tapi yang bisa saya sampaikan juga sebagai tips mungkin ya, kalau untuk pemula, menurut saya adalah belajar prompt engineering ya. Itu di YouTube juga banyak sekali ya konten-kontennya terkait dengan prompting, bagaimana seninya kita melakukan prompt, konteksnya seperti apa. Dan yang bisa dilakukan juga adalah make ChatGPT as a friend. Jadi saya almost every day kalau saya ada ide-ide apa, udah jadi teman diskusi aja, Pak. Ya, terlepas dia salah atau benernya, ya namanya juga kalau kita ngobrol sama teman kan bisa aja salah, bisa aja benar gitu ya. Jadi teman diskusi aja, jadi kita bisa kayak memahami ChatGPT itu berpikirnya seperti apa gitu ya. Dari konteksnya, kemudian saya punya ide kayak gini-gini nih, menurut kamu gimana? Ada ide nggak buat ini gitu ya? Saya kasih poin bla 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 seperti ini gitu. Jadi kayak udah hampir kayak menggantikan, bukan menggantikan ya, lebih kepada ke alternatif dari Google aja gitu ya. Mungkin sekarang sometimes kita gunain Google, tapi kita juga mulai main ke ChatGPT juga gitu. Dan tentunya itu terus validasi ke literatur-literatur yang memang menjadi standar yang sudah terbukti gitu ya. Saya kira itu sih mulai membiasakan itu aja. Karena nanti sambil jalan itu sudah mulai terbiasa, itu bisa lahir lagi tuh ide-ide yang lainnya untuk bisa generate something lah gitu ya. Tidak hanya, pokoknya banyak sekali bidang-bidang yang bisa dipakai. Bahkan kayak misalnya gini, yang simpel-simpel aja gitu ya. Saya punya uang 1 juta rupiah gitu ya. Namanya juga ngobrol sama teman kan bisa apa aja topiknya gitu ya. Saya punya uang 1 juta rupiah, saya mau mulai bisnis, kira-kira bisnis apa ya gitu. Itu aja dari situ bisa jadi obrolan-obrolan santai. Kalau saya mau bisnisnya ke AI, kira-kira modal 1 juta tuh mau ngapain ya gitu. Itu bisa kayak kita brainstorm aja setiap hari dibandingkan dengan kita searching dari Google gitu ya. Walaupun tentunya tidak menggantikan ya sebagai alternatif, tapi itu bisa lebih kita brainstorm banget gitu menggunakan ChatGPT gitu. Apalagi kalau konteksnya kita sebagai seorang dengan expertise tertentu, itu akan cukup membantu sekali gitu ya untuk mengenerate ide-ide, kemudian untuk membantu efisiensi dan lain-lain. Saya kira sih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Terima Hilmi. kasih. Mungkin karena waktunya sudah melewati jam ya, sudah 11:33. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa lewat DM di IG Rumah Publikasi ataupun bisa melalui email. Mungkin Mas Hilmi ada kata penutup atau sudah sekian penjelasannya? Mungkin sebagai kalau penutup sih ini ya, teman-teman sekarang tuh banyak sekali istilahnya AI program ya ataupun software gitu, ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan knowledge hubs ya ataupun resourcesnya yang sifatnya itu sangat istilahnya open ya, publicly accessible gitu. Jadi saya lebih menekankan kepada kemauan untuk belajar. Dan mungkin kalau di sini ada dari kalangan pengambil kebijakan pemerintah yang ikutan webinar ini gitu ya, ya jangan lupa juga untuk terus memberikan
fasilitas ya, terutama kepada daerah-daerah tertinggal gitu ya. Karena dengan adanya internet aja gitu ya, akses internet, akses listrik ya, yang baik, yang memadai, ya itu akan bisa sangat mengakselerate perkembangan ya SDM Indonesia yang tentunya di 2030 ini akan semakin menantang dan Indonesia perlu itu ya sebagai bagian dari bonus demografinya. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, Indonesia saya kira akan menjadi negara yang cukup powerful. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Hilmi. Sangat mencerahkan sekali ya. Semoga nanti ilmu yang dikasih ke kita bisa lebih berkah dan kita bisa dapat banyak publikasi ke depannya. Amin. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan 3 peserta yang mendapatkan voucher. Yang pertama Mbak Megawanti, yang kedua Mas Ghazali, dan yang terakhir Mbak Syauri. Jadi nanti akan silakan menghubungi terpisah setelah Zoom ini. Lalu saya sampaikan terima kasih banyak-banyaknya kepada Mas Hilmi sekali lagi, kepada Mas Nata, dan tidak lupa kepada teman-teman sekalian yang sudah meramaikan dan ikut belajar bareng sampai lewat waktu 35 menit ini. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Mas, recordingnya bisa di stop mungkin.